Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Bandung dan ayah bunda semuanya. Selamat datang kembali di channel YouTube Dinas Pendidikan Kota Bandung, di mana pada episode kali ini kita akan kembali membahas salah satu jalur yang ada pada SPMB Kota Bandung pada tahun ajaran 2026 dan 2027, khususnya untuk jalur RMP non penempatan. Dan di hadapan saya saat ini sudah ada salah satu narasumber yang juga merupakan salah satu tim SPMB di tahun 2026, yaitu ada Pak Fahmi. Halo Pak Fahmi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, alhamdulillah semangat juga. Semangat juga untuk memberikan informasi terpercaya kepada ayah bunda untuk jalur afirmasi RMP non penempatan begitu ya. Nah, mungkin untuk mengawali sesi kita pada hari ini, mungkin langsung saja boleh dijelaskan Pak terkait penjelasan umum dari jalur afirmasi RMP non penempatan itu apa Pak? Ya, RMP non penempatan itu jalur yang rawan melanjutkan pendidikan gitu ya. Tapi kan ini yang tahap keduanya ya. Yeah. Kemarin. Sebelumnya ada RMP penempatan dulu. Itu kalau penempatan kan mereka tidak memilih, tapi dipilihkan oleh sistem berdasarkan titik koordinat yang sudah ditarik oleh operator sekolah. Begitu. Kalau yang RMP afirmasi yang non penempatan ini nanti kita si murid itu, calon murid ayah bunda bisa memilih sendiri sekolahnya. Ada dua pilihan. Oke, baik. Sekolah negeri sama dua pilihan sekolah swasta. Jadi begitu. yang membedakan adalah itu ya bunda, apabila afirmasi RMP penempatan itu sudah dipetakan oleh sekolah asal begitu ya, akan didaftarkan ke sekolah mana. Namun untuk afirmasi RMP non penempatan itu punya kelebihan tersendiri, yaitu ayah bunda bisa memilih sendiri begitu ya sekolah mana yang akan didaftarkan oleh Ananda nantinya begitu. Nah, kemudian untuk pertanyaan berikutnya nih Pak, terkait persyaratan umum dari jalur afirmasi RMP non penempatan ini apa saja? Ya, kalau persyaratan umum masih sama seperti jalur yang lainnya ya. Jadi dari mulai akta lahir, surat kenal lahir, kartu keluarga Kota Bandung, kemudian kalau untuk di jalur RMP ya, kartu keluarga Kota Bandungnya tidak harus, misalnya kan kalau domisili mah harus 1 tahun. Kalau ini mah kurang dari 1 tahun pun bisa, asal si muridnya itu terdata di data sosial ekonomi nasional. Nah, itu datasen itu yang akan nanti kita jelaskan pada persyaratan khususnya ya Pak ya untuk jalur afirmasi RMP non penempatan ini. Nah, tadi untuk persyaratan umumnya ya Bunda, kembali sudah mutlak juga ada 3 syarat yang wajib dipenuhi, yaitu akta kelahiran, kartu keluarga, dan KTP orang tua. Nah, kemudian berlanjut ke persyaratan khusus dari jalur afirmasi RMP non penempatan, itu persyaratan khususnya apa nih Pak? Karena tadi sudah sempat disebutkan juga ya datasen yang di-spill itu data sosial ekonomi nasional. Ibu bapak ayah bunda nanti bisa cek di laman simdikbandung.go.id/datasen. Di situ nanti ayah bunda akan input nomor NIK anaknya. Kemudian nanti ada muncul dokumen di situ. Kalau misalnya terdata di desil 1-5, maka nanti akan muncul dokumennya. Itu bisa diunduh untuk nanti diupload juga di website begitu ya, sebagai persyaratan khusus. Jadi harus dipastikan dulu terlebih oleh ayah bunda begitu ya, apakah Ananda sudah terdaftar begitu di datasen, dan apakah Ananda berada pada desil 1-5 tadi ya. Nah, mungkin ayah bunda juga sebetulnya sudah sering ya mendengarkan istilah desil begitu, tapi mungkin boleh dijelaskan kembali Pak, desil itu sebetulnya apa sih? Desil itu kayak seperti klasifikasi gitu ya, indikator kemiskinan, tingkat kemiskinannya. Misalnya desil 1 itu adalah 1-10% yang terbawah. Ini mungkin masuknya kelompok yang miskinnya ekstrim gitu ya, prioritas utama bansos gitu. Kemudian ada desil 2, itu miskin yang perlu dukungan sosial, kebutuhan dasarnya itu dari 11-20% katanya gitu ya. Desil 3, kelompok yang hampir miskin, mungkin ini yang rentan gitu ya pemulihan ekonominya. Kalau desil 4, kelompok yang rentan miskin, jadi beresiko dalam kehidupan ekonominya. Nah, kalau yang desil 5 itu kelompok masyarakat yang pas-pasan mungkin ya, jadi menengah ke bawah itu masuk. Jadi potensi bansosnya tertentu, bukan prioritas kalau desil 5. Tapi desil 5 juga masih termasuk bisa sebagai persyaratan kualifikasi untuk
persyaratan khusus SMP, RMP ini. gitu. Jadi mungkin ayah bunda bisa dipastikan kembali ya, dan bisa dicek sendiri juga begitu ya Pak, Ya, melalui secara website mandiri. https simdik.bandung.go.id/datasen begitu. Jadi Datasen, nanti datasen. ayah bunda bisa pastikan kembali apakah Ananda sudah terdaftar begitu di datasennya. Nah kemudian yang berikutnya adalah mungkin terkait jalur dan kuota ya Pak dari afirmasi RMP non penempatan ini. Ada berapa persen kuotanya untuk setiap jenjang? Untuk jenjang SD, afirmasi itu kuotanya 15% dari total keseluruhan kuota di sekolah tersebut. Kemudian untuk afirmasi RMP ke jenjang SMP itu kan 30% ya jalur afirmasi itu, cuman yang 20%-nya itu sudah nanti terpakai terlebih dahulu oleh yang Yang penempatan penempatan. tadi ya, karena yang afirmasi penempatan Iya. SIP itu sudah dibuka terlebih dahulu ya di awal. Jadi yang RMP yang non penempatan itu cuma 10%. Hanya saja nanti ada kemungkinan yang dari yang 20% itu ada kemungkinan kan tidak terisi semua, ada kemungkinan. Ada kemungkinan orang tua ayah bundanya mengundurkan diri karena tidak mau ditempatkan di yang RMP penempatan, bisa saja. Jadi nanti sisa dari RMP penempatan itu masuk ke yang non penempatan, Oke, seperti baik. itu. Setelah membahas kuotanya, mungkin terkait jadwalnya nih Pak. Jadwal untuk pendaftaran jalur afirmasi non penempatan ini dimulainya pada tanggal berapa? Jadwalnya untuk keseluruhan kan masih sama ya. Kalau untuk pendataan dari 11 Mei sampai 5 Juni. Nah, untuk jalur pendaftarannya nanti di tanggal 8 sampai 12 Juni. Kemudian pengumuman 19 Juni. Nah, perlu diingat ya kalau ayah bunda memilih untuk mengikuti jalur afirmasi RMP, berarti ayah bunda tidak akan bisa memilih lagi Pada jalur lainnya. pada jalur lainnya gitu. Tidak seperti prestasi kan ya. Ya, jadi memang kalau sudah memilih mendaftar di jalur afirmasi RMP non penempatan ini ya memang sudah seharusnya mendaftarkan di situ saja, sudah tidak bisa mendaftarkan pada jalur Sudah ikut di jalur lainnya. RMP sampai akhir. Ya, baik. Begitu. Baik, kemudian yang berikutnya terkait pilihan sekolahnya, Pak. Untuk jalur afirmasi RMP pada jenjang SD ini ada berapa pilihan sekolah yang bisa didaftarkan oleh ayah bunda? Untuk ke jenjang SD 2 pilihan sekolah di dalam wilayah gitu ya. Kalau jenjang SD pilihan pertamanya otomatis yang di radius 1 km. Kecuali kalau di radius 1 km tidak ada maka ditingkatkan lagi. Gitu. Pilihan keduanya di radius sampai 3 km. 3 km. Untuk jenjang SD. Kalau untuk jenjang SMP, afirmasi SMP itu ada 4 pilihan. Pilihan 1 dan 2-nya pilihan SD SMP negeri, yang 3 dan 4-nya adalah pilihan sekolah swasta. Swasta, baik. Jadi yang membedakan begitu ya pilihan sekolah untuk jalur afirmasi RMP pada jenjang SD itu hanya bisa memilih 2 pilihan, tapi untuk afirmasi RMP SMP itu ayah bunda bisa memasukkan 4 pilihan begitu ya, 2 pilihan SMP negeri di dalam atau luar wilayah radius terdekat, kemudian 2-nya lagi adalah SMP swasta yang juga merupakan di dalam atau luar wilayah radius terdekat Ya, begitu ya. Jadi lebih begitu. banyak pilihannya. Jadi walaupun mungkin nanti ternyata belum bisa diterima begitu ya di SMP negeri, tapi ayah bunda jangan khawatir karena masih ada 2 pilihan lagi yaitu SMP swasta begitu ya. Walaupun keterima di swasta juga ayah bunda tidak perlu khawatir karena ini adalah jalur ini adalah bentuk perhatian dari pemerintah ya untuk masyarakat yang rentan melanjutkan pendidikan. Jadi nanti kalau terterima di swasta juga tidak akan dipungut biaya. Iya gitu. betul, tidak akan Gratis. dipungut biaya. Kemudian yang berikutnya nih Pak, terkait mekanisme seleksi jalur afirmasi pada setiap jenjang begitu di SD dan SMP itu seperti apa Pak mekanisme seleksinya? Jadi mekanismenya itu tadi diawali oleh pendataan dengan upload kartu keluarga, akta lahir, kemudian persyaratan khususnya yang datasen, kemudian memilih sekolah di pilihan pertama, kedua, terus SMP pilihan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nanti untuk jalur afirmasi RMP ke SD itu pemeringkatannya berdasarkan usia ya. Terlebih dahulu Usia yang ya. paling tertua gitu. Kalau untuk ke afirmasi RMP ke SMP sama seperti domisili, jadi pemeringkatannya berdasarkan Jarak terlebih dahulu begitu ya. terlebih Apabila nanti ada dahulu. kesamaan, Kalau ada maka kesamaan nanti dihitung berdasarkan usia usia. yang lebih tua. Jadi kebalikan ya Pak ya untuk SD dan SMP ini. Kalau SD itu pemeringkatan usia terlebih dahulu, kemudian apabila ada usia yang sama akan kita
seleksi lagi gitu ya, Ya. berdasarkan jaraknya. Nah untuk SMP itu kebalikannya, pemeringkatan jarak terlebih dahulu, baru kita akan seleksi berdasarkan usia yang lebih tua Iya. begitu. Nah terus juga itu yang kalau misalnya tidak keterima di pilihan 1, 2, 3, 4, cina kemana tuh anak saya? Gimana Cina, atuh itu teh? nanti ada pengisian kuota yang belum terpenuhi di tanggal 7, 8 Juli gitu ya, setelah pengumuman yang pertama gitu. Nanti ada untuk pengisian kuota yang belum terpenuhi. Oke, Itu baik. di 8. Jadi penting ya Bunda untuk mencatat seluruh timeline yang akan kita laksanakan untuk pelaksanaan SPMB Kota Bandung di tahun 2026 ini. Nah mungkin pembahasan barusan menjadi penutup untuk pembahasan kita pada hari ini untuk seleksi jalur afirmasi RMP non penempatan. Mungkin sebelum saya tutup sesi pada hari ini, apakah ada pesan yang ingin diberikan oleh Pak Fahmi kepada ayah bunda yang akan mendaftarkan Ananda ke sekolah impian khususnya melalui jalur afirmasi RMP ini begitu, silahkan Pak Fahmi. Semangat untuk berusaha supaya putra-putrinya bisa sekolah di sekolah terbaik, nyaman belajar, dan bisa terus sekolah. Ya, terus melanjutkan pendidikan begitu ya Pak, karena kita pemerintah Kota Bandung sangat mendukung supaya setiap anak di Kota Bandung ini dapat melanjutkan sekolah meskipun memiliki keterbatasan begitu ya. Yang terpenting ayah bunda juga memiliki semangat untuk terus mengikuti informasi yang akan kita berikan ya untuk stay tune. Keberlanjutan pendidikan dari Ananda tersayang begitu. Dan jangan lupa juga ayah bunda untuk dicatat tadi timelinenya untuk pendaftaran jalur afirmasi itu akan dibuka pada tanggal 8 sampai dengan 12 Juli 2026. Jangan lupa juga selalu dicatat username dan passwordnya ketika akan melakukan pendataan begitu ya. Ketika membuat akun itu jangan sampai lupa password dan username-nya begitu ya Pak, karena seringkali ayah bunda itu lupa ya Pak ya akan passwordnya. Manusia gitu. tempatnya lupa. Iya, tempatnya lupa dan salah, tapi akan lebih baik jika kita antisipasi begitu dengan mencatat dulu di awal. Tapi tenang, kalau lupa juga nanti ada dibantu sama tim Layanan. SPMB yang hebat ya. Ya, karena kita juga akan memberikan layanan terbaik untuk ayah bunda begitu ya. Dan mungkin untuk menutup sesi pada hari ini, saya ingin menyampaikan kepada ayah bunda supaya untuk terus memantau media sosialisasi SPMB Kota Bandung melalui YouTube Dinas Pendidikan Kota Bandung, kemudian Instagram @bdg.disdik, WhatsApp channel, TikTok, dan online chat di website spmb.bandung.go.id. Jadi ayah bunda pastikan untuk terus memantau informasi dari kami dan jangan sampai ketinggalan untuk informasi-informasi terbarunya begitu ya Pak ya. Untuk sesi hari ini kita cukupkan saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dari kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Hatur nuhun ayah bunda. Dadah ya bunda.